Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menyampaikan rahasia memasak ive Vietnam yang halal beserta cara mendapat bahan yang ada di Indonesia, terutama di Kota Malang. Alasannya sebenarnya aku lagi ngidam pengen makan pho. Musim corona begini nggak mungkin lah kalau ke Vietnam, jadinya aku ingin berbagi. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Untuk kalian tahu ya, ive itu di Vietnam tuh ada restoran cuan sampai 50.000, ada yang sampai 100 USD. Bayangkan, pesawat juga mahal, ke sana makan mahal. Jadinya sangat menjadi inspirasi untuk kita membahas cara masak ive di rumah tanpa harus pergi kemana-mana dan bisa dapatkan bahannya sekitar kalian. Ayo nyimak. Nah, video yang kalian lihat itu ya inspirasi untuk kalian bisa buka warung ive di Indonesia. Nah, terutama di Kota Malang. Sebenarnya aku pengen sekali buka, tapi aku ini sudah punya anak, sudah 5 ya. Jadi waktunya untuk bisa memikirkan usaha itu sudah banyak, pening kepala. Maunya belajar agama saja. Nah, bagi yang pengen usaha ive, kalian bisa inspirasi melalui video ini, lihat bagaimana caranya mereka membuka warung ive. Sangat luar biasa untuk sarapan pagi ya. Nah, insya Allah pasti laris manis karena enak. Insya Allah nanti aku yang datang kalau di Malang buka ya. Tak doakan ya, bila kalian itu membuka warung ive, semoga laris manis, banyak yang antri seperti yang di video ya. Doakan aku juga bisa ya. Sebenarnya kepengen buka di Malang. Kalian sudah siap atau belum? Bule aja sudah siap makan itu loh. Ayo siap belajar, siapin pulpen dan kertas, dan lihat di video. Nah, mau buat ive, pertama kalian butuh adalah beli tulang sapi ya. Kita kan lagi masak nih ive sapi, jadinya perlu tulang sapi. Dan kalian ketika beli minta tolong ke Pak jual itu untuk potong sekalian biar pas di panci. Setelah dapat, kita rendam tulang sapi tadi dengan air. Airnya ya sampai rendam tulang itu, tidak perlu harus ukur berapa liter. Kemudian kalian masukkan 1 sendok garam. Nah, garam itu ya garam biasanya itu 1 sendok juga, 1 sendok saja untuk rendam. Harapannya dengan perendaman ini kita bisa mengurangi bakteri yang ada di tulang, untuk mengurangi baunya tulang dan darah-darahnya akan hilang. Nah, terus setelah rendam 2 jam teman, kalian itu cuci bersih ya, cairannya kan ada garam sama cukanya. Jadi perlu kalian cuci bersih. Harapannya nanti itu ketika kita masak kuahnya itu akan bening, tidak bawa darahnya tulang sapi ke dalam panci. Kemudian kalian siap rebus air ya, mendidih, baru masuk tulang tadi dan rebus sekitar 10 menit. Dan ketika rebus itu kalian masuk 1 sendok garam lagi, lalu sama jahe ya, supaya aroma sapi tadi itu memang berkurang lagi. Jadi kita harap dari tulang itu kan kandunya ya, sapi bukanlah aromanya. Jadinya kita perlu banyak tahap biar benar-benar menghasilkan kuah ive nanti itu enak, bening, tidaklah hitam-hitam. Dan aroma sapinya itu tidak mendominan dengan rempah-rempah yang lain. Begitulah intinya. Airnya itu kalian buang, tidaklah menggunakan untuk nanti jadi kuahnya ive, ingat ya. Nah, lalu kalian siap 5 liter lagi ya untuk masak ini benar-benar kuahnya ive nanti. Nah, nyalain api ya. Saat airnya dingin kalian masukkan tulang. Jadi tidak tunggu sampai mendidih, yang dingin gitu kalian masak, masukkan aja nggak apa-apa, masak ya. Untuk tulangnya itu nanti zat-zatnya dalam tulang itu keluar, membuat air nanti itu akan gurih manis gitu.
Terus ketika kalian lihat apinya sudah mendidih seperti itu ya, kalian kecilkan apinya. Nah, ketika dia mau mendidih, kalian mengecilkan apinya supaya nanti merebusnya itu dengan pelan-pelan seperti itu hingga 10 jam sampai 12 jam, teman. Pokoknya semakin lama semakin enak saja, nggak apa-apa. Nah, dan kalau terlalu lama ya nanti habis gas, jadinya ya udah 10 jam wes. Dan rahasianya ya, ketika kita itu merebus dengan api kecil gini kan, zat-zat dalam tulang sapi ini itu kan akan lebih optimal ya, terjaganya. Itu kalau kalian itu punya semacam presto ya, ada yang menggunakan presto itu suka lebih cepat. Tapi enaknya pho itu ya memang masak dengan api yang kecil. Nah, ketika sudah seperti kalian lihat ya, ketika rebus ada semacam buih-buih yang muncul di permukaan, kalian usahakan untuk ambil dan buangnya. Jadi jangan simpan untuk makan nanti, jangan, itu nggak enak, dibuang saja. Ingat ya, dibuang saja. Nah, mak-mak itu kalau nggak diingatin tuh biasanya hemat-hemat, takut habis ini habis zat itu, nanti nggak mau buang lagi. Buang, pokoknya buang, itu nggak enak, yakin saja. Nah, terus kalian lihat tuh setelah 10 jam airnya sudah menyusut seperti itu. Kuahnya kan sudah kelihatan, warnanya ada aroma, enak. Nah, ketika proses yang rebus itu tentu akan lemak-lemak. Di dalam tulang itu kan akan keluar, namanya apa saya tidak tahu, bahasa Indonesia itu apa. Yang jelas ini tuh enak. Ada yang itu simpan, kalau buih tadi itu nggak simpan, tapi lemak seperti ini tuh simpan, nanti makan biar gurih, nggak usah dibuang. Tapi kalau suaminya agak gendut-gendut ya dibuang saja, jangan hemat. Nah, kalau kurus ya nggak apa-apa dikasih makan, tapi gendut jangan, kasihan. Tuh kan ada lemaknya. Nah, itu enak bagiku, senang aku. Kalau kalian buang bisa kirim ke aku, nggak apa-apa. Terus kita lihat ya, air kan menyusut. Nah, kita perlu tambah lagi air seperti semula, jadi 5 liter lagi untuk dia nanti menjadi kuah sebentar lagi kita akan menggunakannya lagi, jadinya ditambah 5 liter. Kalau di warung-warung mereka tambahnya bisa 10 liter untuk jual lagi, tapi kita makan cukupan ya 5 liter lagi, pas dengan panci. Kalau 10 liter ya nggak cukup. Nah, terus rebus lagi sampai mendidih dan tunggu untuk bumbu masukkan nanti. Nah, seperti kalian lihat kan, bumbu itu wakeh di Indonesia, jangan khawatir. Di Malang ini kalian bisa beli itu loh di toko Cina rempah-rempah, toko, kalau di pasar besar tuh ada toko Dewa Dewi itu ada jual. Di pasar biasa juga ada. Nah, kalau di Vietnam tuh ada yang jual ivo bungkus seperti itu. Nah, kalau kalian lihat tuh hitam-hitam itu ya jangan digunakan karena sudah lewat waktu, nanti khawatirnya ivonya itu akan jadi hitam. Yang kita harapkan tuh kuahnya tuh bening, enak. Nah, terus nama-namanya itu aku tidak semuanya hafal. Tuh kalian bisa screenshot, tuh kalian ke pasar tanya ini biji apa ini. Itu mungkin lebih mudah seperti aku awal di Indonesia, kalau beli apa tak bawa gambar. Sekarang giliran kalian yang cari di pasar pakai gambar. Nah, tapi insya Allah banyak kok. Itu kan buat kare-kare kan atau gulai kan orang beli itu. Nah, itu kan butuh cuma 2, nggak banyak. Terus ada itu, nah nama Inggrisnya tuh apa gitu ya, kalian cari, insya Allah ada di pasar. Kalau nggak salah itu
kayu cengkeh itu ya. Terus ada biji-biji itu. Terus ketumbar kayaknya, ini aku tahu namanya. Terus ada secukupnya teman, lada ya, lada hitam, tapi ini lada putih ya digunakan, dan pilih yang terbaik biar airnya nanti tuh bening. Itu cengkeh teman, cuma 5 saja, nggak usah banyak-banyak kan, ini baunya itu menyengat kan. Nah, kalau ini adalah itu lada putih itu. Nah, dan kasihnya secukupnya biar itu benar-benar nanti kuahnya itu terasa hangat. Nah, misalkan kalian pengen beli itu di toko Dewa Dewi juga ada tuh lada yang warna putih begitu. Terus yang itu adalah cacing laut teman-teman. Nah, kalau bahasa Vietnam tuh namanya sasong. Kalau bahasa Indonesia itu cacing laut. Jadinya itu diyakini bahwa akan membuat kuahnya lebih manis. Nah, terus kalian tuh bisa beli kalau ada, kalau nggak ada nggak masalah sebenarnya. Tidak harus itu. Kalau dikasih ya tambah bagus, enak. Tapi kalau nggak juga nggak banyak pengaruh sih. Kalau banyak pengalaman di video lain aku cari ya mereka tidak menggunakan itu. Ini hanya salah satu trik saja untuk kuahnya lebih manis. Nah, ini video ini kan bukan aku yang buat sendiri ya teman. Nah, itu aku ambil dari internet lewat Nada Food. Itu banyak video membahas tentang cara buat e-food, dan aku merasa videonya lebih teliti. Kembali lagi ke video tadi ya, jahenya itu 100 gram, 50 gram itu digunakan nanti untuk kuah. Terus ada yang itu untuk rebus daging, ada bawang bombay, ada bawang merah. Nah, terutama untuk yang cacing laut itu kalau kalian dapat ya kalian harus potong kepalanya ya, karena kepalanya itu agak hitam. Yang kita harapkan kan kuah pho-nya itu bening, enak, ini enggak gelap gitu, sehingga kita perlu untuk memotong yang hitam-hitam yang ada pada bahan-bahan, terutama bahan-bahan dari cacing laut itu. Terus yang khasnya lagi ya, untuk bumbu-bumbu kalian lihat kan itu dibakar teman, jadinya masya Allah ini dia akan menghasilkan aroma pho yang enak. Ini jahenya sama bawangnya dibakar, dan caranya seperti itu. Kalian kan punya kan tempat bakar. Nah, sama sasung atau cacing laut kalian juga harus bakar, tapi jangan sampai kosong, hanya sekedar ada aromanya saja. Bawang bombay itu separuh aja yang dibakar, jadi nggak usah bolak-balik. Nanti dibersihkan, menghilangkan yang hitam-hitam pada bahan itu ya, supaya ingat kuah biar nggak hitam. Nah, dibersihkan. Nah, kalian lihat kan caranya ya sama persis seperti kalian lakukan saja. Insya Allah enak. Banyak bumbu-bumbunya tuh kan khas orang Indonesia, bukan hanya di Vietnam saja. Nah, lihat dicuci dengan bersih ya, untuk aromanya amis kalau ada tuh hilang. Terus bawang bombay sampai 2 buah itu ya, sama sasung, sama jahenya ambil 50 gram saja, dimasukkan ke dalam kantong kain ya. Kalian bisa cari kain itu yang aman untuk makanan, jangan ambil kaosnya suami itu kalian potong dan buat kantong gitu, masya Allah nanti jadi kuahnya mantap keringat. Nah, jadinya harus aman ya teman. Nah, diikat seperti itu, dimasukkan ke dalam panci kuah yang tulang sapi kemarin yang kita buat itu ya. Nah, itu dia akan mengembang. Usahakan masak 4 jam dan ditekan ke bawah biar benar-benar dia itu
mengeluarkan bumbu-bumbu yang diharapkan itu. Ya kan, ambil tulangnya itu loh, kalian tekannya di bawah. Terus ada panci kosong ya, kita hangatin ya untuk sangrai bumbu-bumbu yang kering lain supaya benar-benar harum aromanya itu bisa optimal dengan pemanasan semacam itu. Dan hanya dipanaskan aja, tidak perlu tunggu sampai gosong, nanti malah beli yang lain lagi. Mak-mak itu kalau nggak kasih tahu nanti salah. Ayo semangat ya, tunggu sampai selesai video. Kalau ngantuk silakan dibuatin kopi aja, minta suami buatin, tapi harus selesai loh ya nonton. Dan ini bumbu ini ya, kalian tuang air panas ya, rendam 30 menit. Diharapkan apa? Nanti air ini itu dibuang supaya aromanya itu waktu kita masak ivo itu tidak terlalu menyengat. Soalnya kan bumbu-bumbu ini kan memang menyengat banget. Jadinya ada orang itu tidak cocok dengan aroma yang keras, maka perlu kita rendam, buang satu air, dan jangan khawatir kalau menghilang harum, masih kok, insya Allah masih harum. Jangan khawatir, dibuang aja airnya. Kalau eman ya udah dibuat teh minum aja, nggak apa-apa, itu bersih kok. Mak itu sukanya eman-eman kok. Ya nggak apa-apa diminum, tapi yang jelas jangan dimasukkan ke ivo, nanti malah aromanya terlalu menyengat. Dimasuk ke kantong lagi ya, kantong kain yang aman untuk makanan, supaya nanti itu ampas-ampasnya itu kan nggak kebingungan terbawa ketika kita mau buat ivo. Nah, jadinya tujuannya memang begitu, untuk saring dari ampas-ampas bumbu itu biar nggak masuk, cuman ambil aromanya yang ada pada bumbu saja. Dan kalian juga tenggelamkan di dalam datarnya panci ya, pakai tulang itu ya, dikasih di bawah sela-sela antara tulang itu, dan masak selama 1 jam. Nah, bungkus tadi yang 4 jam itu kan kita siapin pertama sudah ya, kita angkat. Kalau yang bumbu itu 1 jam sudah ya, kita angkat juga. Nggak usah lama-lama digelam, malah buat kuahnya tuh jadi hitam. Tulang juga gitu, kita juga angkat, sudah cukup. Sebenarnya tulang itu ada, kalau yang jualan buat warung tuh mereka menggunakan lagi, itu ditambah tulang baru, tapi kita buat makan sendiri nggak usah lah ulang-ulang. 1 kilo juga murah mak, nggak usah terlalu hemat, meskipun musim corona tapi wajar aja. Kalau aku ya aku buang. Nah, kuahnya masya Allah enak. Kalau pengen tambah air lagi, misalkan keluarga banyak anggotanya, pengen tambah sedikit nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kalian kasih rasa manis menggunakan gula batu, teman. Masya Allah. Jadinya gula batu ini ya diyakini tambah rasa manis dari kuah, tapi manisnya itu lebih lembut gitu loh, tidak seperti gula pasir. Lalu 30 gram garam. Nah, kalau kalian punya garam pink itu lebih baik, nggak punya nggak apa-apa. Lalu menggunakan penyedap rasa yang aman, seperti kita tahu kan halawa loh, bagus, bisa dipakai. Nggak usah kasih micin. Kalau di video ini kan mereka kasih micin, dan micinnya itu banyak jumlahnya, masya Allah. Tuh kasih juga kecap ikan. Nah di Indonesia kan ada sebenarnya kecap ikan, tapi kalau nggak kasih juga nggak apa-apa. Biasanya kalau aku buat ya nggak pakai, biar benar-benar makanan kita itu halal toyib. Nah kan baik untuk suami, anak, dan aman juga dikonsumsi. Tidak sekedar rasa tapi keamanan itu kita terjaga. Nah, berikutnya adalah daging.
Nah, daging yang kalian milih tuh mau enak itu cari daging paha, daging betis. Ya, itu bagus. Ya, dan nanti tuh kita potong itu kan enak, nggak pecah-pecah. Jangan beli yang daging rawon. Tapi kalau misalkan kalian suka ada otot-otot, beli daging yang rawon nggak masalah. Ini hanya usulan aja. Tuh ada bakso, tambah lebih enak. Nah, jadinya itu selera ya, tidak ada kewajiban untuk kalian harus seperti dalam video. Jadinya untuk 5 liter air tadi kita beli aja daging sapi itu 500 gram yang betis. Kalau yang paha 800 gram. Itu kalian bersihkan ya daging. Soalnya tidak semua orang suka dengan rasa baunya daging sapi, makanya kita tetap menggunakan cara rendam dengan air. Terus kasih sendok garam sama 1 sendok juga. Dan aku merasa ini bagus, soalnya kita kan bisa untuk ini ya, mengurangi yang kalau daging di pasar dikasih zat pengawet sebagainya dengan rendam, ini juga bisa apa ya, mengurangilah efek negatif dari obat-obat yang pedagang curangnya melakukan. Dan dia juga bisa mengeluarkan kan darah-darah amisnya, tanda aroma sapinya itu bisa berkurang. Kalian rendamnya sekitar 20 menit saja, nggak apa-apa, sudah cukup. Terus siap-siap ya, ada panci, terus dikasih air, kita mulai merebus dagingnya. Jadinya Ivo itu ada daging yang matang direbus, ada juga yang tengah matang. Ya, ini yang aku lagi jelaskan itu adalah daging yang matang ya. Nah, airnya ya dituangin sekitar saja, itu kasih garam. Nanti coba kalian bisa lihat ya caranya. Ini tunggu mendidih dulu ya teman, baru kalian masukkan bumbu. Nah, bawang tadi ya sama jahe yang 50 gram tadi, itu kalian masukkan dagingnya. Masya Allah enak ya rasanya. Aku lagi lapar deh. Enak. Nah, masukkan 1 sendok kecap ikan. Tapi kalau di dalam video sih mereka itu masukkan 1 sendok khomer. Masya Allah, ini raw itu namanya khomer. Nah, garam, terus kasih semacam halawa ya. Nah, itu kecap ikan itu masukkan. Tentu kita nggak pakai khomer. Nah, dan maaf ya teman-teman, aku kan bukan yang di video, jadinya tangannya agak kelihatan aurat, itu bukan tanganku ya, itu tangannya koki asli orang Vietnam. Jadinya insya Allah dijamin masakannya enak. Syukur bukan aku yang masak. Aku cuman bisa pandai untuk jelaskan bahasa aja. Aku ya masih belajar sih masak. Tetap semangat ya, harus percaya nih, ini ahlinya yang masak di video ini. Aku translator. Nah, itu ya teman, daging itu ya kita nggak pakai presto ya, masak dengan api yang sedang sampai dia tuh mendekati lunak ya. Jadinya ada orang nggak suka lunak-lunak banget, tuh kalian angkat ya, rendam dengan air dingin teman, supaya dia tuh kenyal. Nah, kan diambil, diangkat. Nah, kebetulan kalau misalkan dagingnya paha masih lama dibandingkan petis, nggak apa-apa, kalian angkat, tunggu tuh kalian angkat. Nah, tuh kalian masuk ke plastik untuk dimasukkan ke pendingin. Nah, kalau masukkan ke pendingin tuh kan kalian tuh butuh sekitar
10-20 menit ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ketika kita masukkan ke kulkas pendingin, nah, bahkan sampai 2 jam ya. Aku sih nggak betah tunggu 2 jam. Tapi di dalam video itu 2 jam teman. Jadi nanti teksturnya itu sangat-sangat kenyal dan mudah untuk dipotong. Tidak pecah seperti kita tidak menggunakan tahapan masuk ke kulkas. Jadinya daging itu kalian lihat kan, nah dia akan lebih padat ya. Setelah dipanaskan lalu didinginkan dia akan padat dan mantap ketika kalian tuh potong dengan pisau yang tajam, bisa tipis-tipis. Nah kalian lihat kan, butuh itu bawang bombay yang mentah itu kan dipotong halus seperti itu, nanti akan menjadi bahan tambahan ketika saji mangkok pho itu tadi. Nah sayurnya Masya Allah mantap. Dan ini ya, sayur ini di Indonesia aku belum menemukan, tapi yang panjang ada durinya itu loh, namanya ngora itu ada. Di tempatku ada, aku cari benih dari Vietnam bawa. Kalau mau tuh minta bisa ke Malang. Nah ini makannya ada sos, ada namanya ini yang hitam itu sebenarnya bukan kecap manis, tapi dia itu semacam kecap dari tahucu. Lalu ada sambal, namanya sate. Nah sambal itu sebenarnya mereka ada khasnya, nanti kita akan bahas bagaimana cara buat sate ini. Bukan satenya kita ya. Nah kan dagingnya, nah itu daging paha, ada campuran lemaknya, ada daging petis sapi. Mantap pol, wow, Masya Allah, sampai ngiler aku terjemah video ini, benar ini. Tapi belum ada apa, makan rasanya sakit hati juga sih. Tuh ini mangkoknya teman, cara sajinya ya, dibersihkan dengan air panas dulu. Tuh togenya ya, kalian harus menggunakan alat itu ya, beli saja, ada itu di pasar. Nah di apa, ada air sendiri yang mendidih ya, kalian ini kue tio kalian bisa beli di Dewa Dewi 7.500 saja di Malang. Di Mon Dinoyo, pasar Dinoyo ada juga. Nah cari 7.500 saja di Malang jual. Kalau jual 10.000, karena aku ke pasar jauh. Kalau pesan bisa. Tuh sajinya dan kasih toge, terus kue tiaw, makannya sama jeruk nipis, dikasih daging di atas. Kalau ada daging tengah matang itu kalian pakai alas besi tadi ya, masukkan ke air cuman sedikit aja, bawa ke atas. Orang Vietnam masih makan merah-merah, katanya itu segar, tapi aku nggak sanggup kalau cara itu, aku mau makannya yang matang. Nah makannya itu ya sama roti itu loh teman. Nah itu apa, kalian kan bisa dapat sebenarnya di tempat terdekat kalian makan sama roti itu daunnya tuh loh, makannya mentah, kalian bisa petik sendiri, masukkan ke situ. Aku ada kok, itu mirip dengan kemiri tapi bukan kemiri, dia itu semacam daunnya selasih gitu loh. Iya, kalau nggak salah loh ya, dicoba aja, aku ada di rumahku. Kalau siapa di Malang nonton video ini silakan ke rumah, tak kasih benihnya ya. Itu makan sate bahasa Vietnam itu sate, tapi dia itu sambal. Nah itu bisa kalian beli tahucu tuh, kalian buat sos tahucu, atau pakai kecap manis nggak apa-apa. Aku kalau malas tak pakai kecap manis saja. Jadi makku kalau kesini buat pho tuh kita makan tuh pakai kecap manis, nggak apa-apa, tetap enak kok. Aduh ngiler aku ya Allah, Masya Allah. Terus sampai nggak kuat terjemah ini kalau lihat mangkok pho ini. Terus ini ya, kalau makan pakai lombok teman, Masya Allah sangat keren sekali kalau pakai lombok yang lombok apa namanya, masih segar itu loh, dipotong-potong. Kalau yang selera makan pedas itu
Masya Allah enak. Jadi rasanya itu agak manis asam gitu. Tapi beda dengan bumbunya, apa namanya, tom yum itu beda. Jadi pho itu ada aroma yang sangat khas. Itu kalau kalian ada bawang yang apa ya, yang kalian goreng, bawang goreng, tambah enak lagi. Nggak apa-apa, masukkan. Insya Allah pho-nya enak. Buatkan ya untuk para suami tercinta, semoga cintanya lebih awet, lebih apa ya, harmoni lagi. Sewaktu-waktu sajikan untuk suami, biar suaminya nggak cari istri jauh-jauh ke Vietnam, cukup di Indonesia aja. Sudah ya video aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.